Is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy you are, my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy you are, King of all glory, awesome in power, wonderful one. Let's sing it out. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow.
satu karya yang paling besar dalam hidup kita adalah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya dulu adalah Buddha sejak dari tahun 1991. Saya ditarik Tuhan, jadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat itulah saya begitu sukacita, tidak pernah lagi ada ketakutan dalam hidupku karena karya Yesus terbesar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka roh kita, hati kita akan dipenuhi dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Amin. Mari kita datang.
tidak pernah peduli apa masa lalu kita, apapun perbuatan kita, apapun kesalahan kita, apapun dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingatnya, tapi karena kasih-Nya Dia begitu setia, begitu yakin bahwa kita pasti akan menjadi anak-anak-Nya. Karena itulah rencana Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, sehingga kita itu dapat percaya kepada-Nya. Kalau saat ini kita dapat hadir di tempat ini, semua ini karena kemurahan Tuhan, karena karya-Nya yang terbesar buat hidup kita. Amin. Mari kita belajar bersama-sama lagu ini. Lagu ini juga masih baru buat aku, tetapi aku mau kita semua dapat belajar bersama-sama lagu ini. Amin. Bapa,
kasih Tuhan. Engkau pilih kami, Engkau panggil kami Tuhan. Tidak peduli latar belakang kami, siapa kami Tuhan, tapi Engkau memilih untuk mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata, kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau hidup senangkan hati Tuhan. Kami mau hidup nyenengin hati-Mu Tuhan. Dengan semua apa yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Abba, ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Abba. Teruslah bekerja atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bila pujian dan penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bicaralah buat kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang ada Bapaknya Tuhan. Sampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Biarlah kami mengerti kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu hari-hari ini. Urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Biarlah kami semua belajar menangkap firman-Mu dan kami lakukan. Biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Siap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berdoa Tuhan. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Siapa yang dalam keadaan luar biasa melambaikan tangannya? Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Haleluya. Pak saudara, kalau ibadah pagi ini harus terus semangat, amin. Soalnya jam-jamnya masih pagi gitu ya. Apalagi sekarang jamnya dingin gitu saudara ya. Gak boleh lemes, gak boleh apa ya saudara ya, ikut arus keadaan situasi. Tapi kita mau iman kita terus bangkit menyala-nyala untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi dari tadi malam waktu saya persiapkan firman Tuhan, tadi pagi saudara ya, saya diberkati dengan lagu lama itu saudara ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siapa saudara yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Tangankan tangannya yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Di tengah situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan mau saudara dan saya terus penuh kasih untuk Tuhan. Amin saudara. Gak peduli situasinya semakin sulit, gak peduli musim dingin udah datang, tapi kasih kita tidak boleh dingin sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau kasihnya tidak dingin buat Tuhan, lambaikan tangannya tinggi 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 tinggi. Haleluya. Ya kita percaya saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara ya, materi khotbah saya adalah the power of joy ya saudara ya. Apa artinya the power of joy? Adalah kekuatan, adalah mujizat di dalam ucapan syukur, di dalam sukacita. Amin. Coba sebelum lebih dalam lagi kita belajar the power of joy. Coba saudara lihat kanan kirinya, mukanya sukacita atau duka cita? Coba saudara. Shalom. Ini tahu perintahnya enggak ya? Tak ulangi lagi. Coba saudara ikutan, lihat coba kanan kiri, mukanya sukacita atau kayak pepaya busuk? Coba lihat, sukacita enggak? Sukacita? Ya, saya tanya lagi. Siapa yang bersukacita hari ini? Lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Jadi, saudara dan saya tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Mau krisis ekonomi datang, pandemi datang, Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang percaya tidak boleh kehilangan sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu lambang dari iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada masalah, merengut. Apa? Merengut. Pergumulan titik, merengut. Waduh, lah imannya gimana sama Tuhan Yesus?
Tapi saya percaya jemaat ibadah raya satu tetap bersukacita sekalipun masalah datang, pergumulan datang, pandemi COVID-19, krisis ekonomi. Kita semua di tempat ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Next point. Jadi saudara, kita ini ada di tengah-tengah situasi yang kalau saudara tahu ya, COVID-19 sekarang bertambah tiap harinya saudara ya. Di Philadelphia saudara ya, yang saya dengar kemarin COVID-19 new case-nya itu sampai 1.140, bahkan sampai kalau nggak salah sampai 1.200 new cases saudara di Philadelphia. Oleh sebab itu, state Pennsylvania adalah salah satu state yang dinyatakan red zone. Waduh, haleluya. Dan karena itulah besok hari Senin, Mayor Kenny bersama jajaran stafnya, mereka akan meeting, merundingkan ya saudara ya, bagaimana COVID-19 yang semakin meningkat. Apakah akan di lockdown lagi atau tidak? Baik, saya tunggu. Ada tuh. Bisa? Ya Tuhan, kok ini mendengarnya? Saya tunggu semua supaya bisa mendengarkan, semua konsentrasi ya saudara ya, tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Haleluya. Mungkin baterainya habis kali. Puji Tuhan. Oh ralabaka syakarabata kuria ralabaka syakarabata karalaba syikiri. Oh riboto kuralabaka syakarabata kuria ralabaka syakarabata karalaba yarabu. Oh riboto kuria ralabaka syikiri. Oh riralaba syakariboto kuria ralaba yarabu. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa internet connection Tuhan. Oh sound system Tuhan, alat translator semua berjalan baik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hai iblis, kami berdoa setiap siasatmu Tuhan, siasatmu iblis untuk mencuri firman-Mu, kami berdoa, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Setiap kami hari-hari ini dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, terima firman Tuhan, berkat firman Tuhan dicurahkan penuh, limpah, 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 limpah atas kami. Kami berdoa Tuhan, kalau ada serangan kuasa iblis, kuasa kegelapan, para api si jahat yang mencoba mencuri, membinasakan, untuk kami tidak dapat berkat firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Dan biarlah kami semua menangkap kebenaran firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Dan setuju katakan amin. Haleluya saudara ya. Saya ulangi lagi saudara ya. Jadi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang seperti ini, saudara harus juga siap-siap kalau sampai besok Mayor Kenny memutuskan untuk, contohnya apa? New York sudah tidak boleh dine in lagi saudara ya. Contohnya apa lagi? Ada beberapa state yang memang sudah di lockdown. Kenapa? Karena angka case COVID-19-nya tinggi. Tadi malam sebelum saya tidur, saya buka handphone saudara, di state Pennsylvania hari kemarin saudara ya, case COVID-19-nya sampai 5.000 saudara, 5.000 sehari saudara. Waduh, kalau di Indonesia kemarin udah ada COVID-19 30 di kotanya saya udah geger kemana-mana. Mereka dikasih tahu di Philadelphia doang 1.200, mereka kaget saudara. Waduh, nah itu angka COVID-19 seluruh Indonesia sehari. Ini cuma ada di Philadelphia. Haleluya. Jadi saudara persiapkan diri saudara, kalau mulai minggu depan tidak boleh ibadah lagi. Karena apa? Kalau yang saya dengar, kalau lockdown itu tidak boleh kumpul lebih dari 10 orang ya. Jadi saudara bersyukur kalau misalnya minggu ini saudara masih bisa ibadah ke gereja, memuji menyembah Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi minggu kemarin, tetapi saya mau encourage buat saudara semua, apapun yang terjadi, apapun perubahannya, apapun kondisinya, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Amerika juga ada dalam masa transisi pasca election. Kalau saudara tahu hari ini ya, belum bisa diumumkan secara resmi siapa presidennya. Kenapa? Masih ada gugatan, masih ada proses di court dan lain sebagainya. Kita ini masih dalam masa transisi ya saudara ya. Kenapa coronavirus itu naik? Salah satunya pemerintah tidak fokus mengurusi coronavirus. Kenapa? Ada election. Jadi saudara in your own, masa bodoh saudara mau pakai masker,
bipartisan atau tidak, pemerintah lagi fokus ke election, tapi kita doakan segera sempurna akan selesai dan COVID-19 akan segera diurus dan COVID-19 akan segera lalu dari Philadelphia dan Amerika. Amin. Musim dingin datang. Siapa yang suka winter? Saya udah 5 tahun di sini. Kalau mau winter ya, haleluya, Tuhan Yesus kasih kekuatan ekstra. Amin. Kenapa? Bagi orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, kalau udah winter, aduh bu, ucok, umat semuanya, haleluya, mau bangun pagi kerja, ciametnya susah banget bu, aduh pengennya di bawah selimut dingin. Tapi kita percaya, kalau kita mau memutuskan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ada kekuatan baru, amin. Nah pertanyaannya buat saudara dan saya, bagaimana kita meresponi keadaan yang terjadi hari-hari ini? Bagaimana reaksi saudara? Yuk kita belajar baca firman Tuhan. Nats kitab suci di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 ya. Oh di situ nggak kelihatan semua. Biar saya baca buat saudara. Kalau saudara baca buka Alkitab boleh baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya baca buat saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu ayat lagi. Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan saudara dan saya. Jadi saudara, powerpointnya kecepatan. Kehendak Tuhan buat saudara dan saya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Yang sama-sama katakan bersukacita di dalam Tuhan. Belum semua, walaupun di mute pakai masker, saya percaya saudara bisa ngomong sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi yang mantap. Bersukacita di dalam Tuhan. Itulah kehendak Tuhan buat saudara saya hari-hari ini. Kenapa? Jangan kalahkan dengan situasi dan kondisi, tapi iman kita harus bangkit. Karena apa? Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi perlindungan kita. Amin, saudara. Tapi bu, nggak segampang itu bu. Next PowerPoint. Kenyataannya gimana bisa sukacita? Aduh ini PowerPointnya ini beda format sama punya saya. Nggak apa ya saudara, saya explain saudara ya. Semoga yang next selanjutnya dia bisa muncul dengan sama seperti yang di laptop saya ya saudara ya. Tapi bagaimana kenyataannya kalau saudara ya, bu, sukacita gimana? Kalau saya lagi kehilangan pekerjaan bu, kalau kehilangan pekerjaan artinya income menipis bu, artinya krisis ekonomi bu. Gimana mau sukacita? Kalau uangnya banyak, haleluya, semuanya mau jalan-jalan, mau makan-makan. Tapi gimana kalau lagi, ya ini kalau lockdown ke depan mungkin ekonominya akan turun lagi ya saudara dan sebagainya. Saya nggak tahu saudara gimana ya bisa tetap sukacita ya. Atau saudara lagi dalam keadaan sakit, lagi sakit cekot-cekot kok sukacita gimana ini? Atau lagi difitnah orang, saudara diomongin orang di belakang, haleluya. Masuk bisa tetap oh, Cik, difitnah orang loh, Cik dikatain ini. Oh ya, hahaha. Bukan sukacita katanya. Yuk, nggak gitu juga ya saudara. Kalau saudara kayak gitu orang bingung. Hah, ini orang nih masih genap atau udah pulang setengah kos gitu ya. Nah saudara, bukan itu yang dimaksud. Nanti saya jelaskan ya saudara ya. Kemudian apa lagi? Ada masalah keluarga dalam mendidik anak, masalah hubungan suami istri. Apalagi saudara, mungkin saudara kehilangan sesuatu yang saudara sukai, kehilangan seseorang yang saudara kasihi. Tidak gampang untuk bersukacita dalam masa yang sulit. Tetapi Tuhan berkata buat saudara dan saya, tetaplah bersukacita di dalam segala hal. Arti dari segala hal adalah baik dalam suka maupun dalam duka. Kita harus belajar bersukacita karena Tuhan. Kok bisa? Iya lah bu, kalau udah masalah kayak gitu
kondisi yang tadi Bulia sebutin, yang cenderungnya mengeluh, bersungut-sungut, pusing, stres. Benar apa benar? Haleluya. Next point. Ternyata saudara, kita belajar mau sukacita atau tidak itu adalah keputusan saudara. Amin. Saya katakan sekali lagi, saudara di tengah situasi yang sulit, saudara mau sukacita atau tidak itu adalah keputusan saudara. Mau saya khotbah sampai memble, saya khotbah sampai habis suaranya. Nih saudara mau nggak mau sukacita, yaudah akan sukacita. Kenapa? Tuhan ingatkan bahwa sukacita atau tidak itu adalah keputusan kita. Kita yang jalani. Oleh sebab itu tadi pagi saya renungkan melalui pujian itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Jadi saudara, dengar firman ini hari ini, saudara pulang renungin. Sukacita atau enggak ya? Keputusan kita. Amin. Tapi doa saya, saudara dan saya mengambil keputusan untuk tetap bersukacita di dalam segala hal. Kenapa? Dan bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar. Next point. Yang pertama, kenapa kita bisa tetap bersukacita walaupun dalam kondisi yang sulit, walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan bagi daging. Kenapa saudara kita bisa tetap bersukacita? Karena sukacita kita itu karena Tuhan Yesus. Gimana kita bisa tetap bersukacita? Bersukacitalah karena Tuhan Yesus. Inilah maksudnya saudara, sukacita karena Tuhan Yesus. Artinya yang tadi saya ngomong, Cik difitnah di belakang diomongin gini, ha. Ya bukan gitu saudara. Tapi saudara apa? Haleluya Tuhan, aku mau mengampuni orangnya. Aku percaya kalau Tuhan Yesus ada di pihakku, Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar. Amin. Itu artinya bersukacita karena Tuhan. Saudara gak terlalu pusing, saudara gak terlalu stres, saudara bisa mengampuni, dan saudara bisa punya iman bahwa Tuhan Yesus yang akan membela kebenaran saudara, akan dimunculkan kebenaranmu oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah hakim di atas segalanya. Dia tahu yang paling benar di atas segalanya. Itu artinya saudara bersukacita karena Tuhan. Amin. Bukan yang seperti tadi saya bilang, Bu digosipin kan sukacita, nggak tahu lah, pokoknya ketawa aja biar ya saudara ya. Yuk kita baca sama-sama di Mazmur 32 ayat yang ke-11. Baca sama-sama 2-3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin. Saudara, sukacita kita jangan karena berkat Tuhan. Inilah mengapa waktu kita kehilangan sesuatu, waktu kita dalam kondisi yang susah, kita tidak bisa mengucap syukur. Karena apa? Ternyata sukacitanya saudara itu karena berkat Tuhan. Iya apa ya? Contoh, dikasih overtime, naik gajinya, senang sukacita nyanyinya, haleluya, terpujilah Tuhan. Cik, minggu depan di stay home ya Cik ya, haleluya. Gak jadi nyanyi lagi ya, diam aja. Kenapa? Ya karena sukacitanya karena dikasih overtime, duitnya tambah, bukan melihat Tuhan Yesusnya. Benar apa benar saudara? Tapi orang yang bersukacita karena Tuhan Yesus, mau di-fire, mau di stay home, mau berkurang pendapatannya, dia tetap nyanyi, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekalipun aku berkurang pendapatannya, tetapi aku percaya Tuhan bisa kirim gunung gagah, Tuhan bisa kirim berkatnya melalui yang lain. Amin. Kalau satu pintu ditutup, Tuhan bisa buka pintu
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Ditanya, Pak Niko, kenapa kok tulisnya sempat membuat dan selamanya buatku terpesona? Iya, karena kita bahaya kalau terpesona sama berkatnya Tuhan dan terpesona sama pribadinya Tuhan. Nanti waktu Tuhan gak berkati, nanti waktu Tuhan izinkan permasalahan pergumulan yang ada, apa yang terjadi? Gampang kecewa, tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita fokus sama pribadi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang membuat kita terpesona. Arti bersuka cita karena pribadinya apa? Di dalam Tuhan, saudara percaya tetap ada jalan keluar. Amin. Saudara percaya tetap ada kesembuhan. Saudara tetap percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang kepepet, sekalipun dalam masalah, kalau saudara suka cita karena Tuhan, saudara tetap percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan, ada kesembuhan, ada berkat, selalu ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, sehingga saudara tidak gampang pahit dan kecewa hati. Yang sudah katakan amin. Yang mau lakukan ini, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Next, yang kedua, bagaimana kita tetap bisa bersuka cita? Yang kedua, caranya adalah membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus. Karena di Mazmur 62 ayat yang kedua katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bersekutu dengan Tuhan, dekat sama Tuhan melalui apa? Baca firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Kenapa harus bersekutu dengan Tuhan? Waktu saudara dalam kondisi yang berat, waktu saudara dalam sakit, waktu saudara dalam pergumulan, saudara baca firman Tuhan, Tuhan berbicara buat saudara, dan perkataan Tuhan Yesus itulah yang menghibur saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Berapa banyak yang saudara pernah mengalami seperti ini? Datang ke gereja, lagi gundah gulana, dengar firman Tuhan, seperti Tuhan itu ngomong buat saudara, menguatkan saudara. Ada saudara di dekat ini yang mengalami seperti itu? Saya percaya. Oleh sebab itulah saya encourage buat saudara dan saya, terutama saya juga, saudara ya, tetap setia baca firman setiap hari, bukan hanya hari Minggu, saudara ya. Setiap hari bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan, doa, pujian, dan penyembahan. Oleh sebab itulah gereja kita ada menara doa setiap malam. Kenapa? Kita mau terus bersekutu dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena cuma di hadirat Tuhan kita terima damai sejahtera yang sejati, yang kita perlukan, yang kita cari. Kalau di luar, maaf saudara, saudara bisa shopping, saudara bisa ke tempat rekreasi, mungkin saudara happy, tapi saya berkata itu hanya sementara. Hiburan dunia itu semu, tapi damai yang sejati cuma kita dapat di hadirat Tuhan waktu kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Tuhan memperbaharui kekuatan saudara setiap hari. Firman-Nya menguatkan saudara, menghibur saudara. Amin saudara. Masalah mungkin masih ada, masalah saudara tetap masih ada sama, tapi saudara yang diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan memberikan kekuatan, hadirat Tuhan memberikan kesembuhan, hadirat Tuhan memberikan pengharapan yang baru, sehingga saudara dan saya melihat masalah, saudara tidak akan gampang mundur, tetapi tetap kuat. Saudara bisa lihat, saudara punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Saudara bangkit, iman saudara kuat lagi di dalam hadirat Tuhan. Mau membangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi? Amin. Next, saya singkat saja saudara, cepat aja, gampang. Yang ketiga caranya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Lihat di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wow, waktu saudara dalam keadaan bergumul, waktu engkau dalam keadaan sakit, tidak diberkati, atau dalam struggle apapun, kalau kita tawar hati dalam masa kesesakan, justru semakin kecil kekuatan saudara dan saya. Wow. Tapi waktu kita mengucap syukur, kita bersuka cita, maka Tuhan akan menambahkan kekuatan itu dalam hidup kita. Caranya nih, ingat semua kebaikan Tuhan
Oh, ada masalah datang, haleluya. Justru di balik masalah aku akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Itu orang yang bersyukur. Pikirannya, cara pandangnya berbeda. Kalau engkau tawar hati, engkau hopeless, bersungut-sungut, mengeluh, justru yang ada susah. Orang duit. Waduh, keretanya jalan yang begitu. Susah. Kau punya uang. Nah, tapi orang yang mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan pelihara aku. Sekalipun di tengah krisis ekonomi, orang yang berharap sama Tuhan tidak akan meminta-minta. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tuhan pasti pelihara dengan caranya yang ajaib dalam nama Yesus. Kalau Tuhan melihat itu dari surga, saudara, Tuhan belum kasih job yang baru buat saudara. Tuhan gak tahan. Kenapa saudara udah kamsia dulu di depan? Thank you Tuhan, kau pelihara. Iman saudara luar biasa. Tuhan gak akan sabar, Tuhan gak akan tahan memerintahkan berkatnya buat memberkati saudara. Amin. Waktu saudara sakit, terima kasih Tuhan, aku percaya aku sudah sembuh oleh karena pilur Yesus. Tuhan Yesus di surga lihat, anak ini beriman banget, belum disembuhkan, udah thank you kamsia buat kesembuhan. Ya wes, tak kasih kesembuhan sekarang, percepatan terjadi. Itulah saudara, orang-orang yang mengucap syukur memiliki cara pandang yang berbeda. Imannya bangkit. Kenapa? Selalu ingat percaya akan janji Tuhan dan ingat kebaikan Tuhan. Next point, saya kasih tips saudara ya. Ada beberapa langkah untuk saudara bisa tetap bersuka cita ini ya saudara ya. Yang pertama, itu mungkin kecil-kecil, saya bacakan cepat buat saudara. Merenungkan hal yang baru setiap hari seperti kasih Tuhan supaya tidak bosan melakukannya. Yang kedua, usaha untuk benar merenungkan hal yang disyukuri ya saudara, dengan memperhatikan secara detail supaya bisa menghargai setiap prosesnya. Yang ketiga, menikmati hal yang surprise dengan merenungkan proses pengalaman yang mengagetkan, tidak bisa dikontrol dengan apa yang bisa disyukuri. Yang keempat, fokus pada orang untuk memperbaiki hubungan. Yang kelima, fokus pada motivasi dari sebuah pemberian dengan merenungkan usaha dari si pemberi. Yang keenam, mengingat bahwa segala sesuatu yang buruk dapat terjadi dengan merenungkan hal yang lebih buruk, membuat kita lebih bisa mengucap syukur ya dibanding dengan iri hati. Merasakan dengan sungguh ketulusan hati untuk bersyukur, melihat segala sesuatu seperti hadiah. Sakit hadiah, dibayar hadiah. Ya itulah caranya. Makanya tadi saya bilang cara pandangnya beda orang yang mengucap syukur. Amin saudara. Yang 9, mempertimbangkan hal yang terhilang atau diambil dari saudara. Seperti contoh, jika kekasih yang sudah pulang ke rumah Bapak atau hal kecil-kecil yang lain yang terhilang, kita perhatikan itu dan kita utarakan sama Tuhan, ucap syukur buat segala sesuatunya. Amin. Penutup saudara, yuk kita baca bareng-bareng. Penutup Filipi 4 ayat yang keempat. Next point, sama-sama baca. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Semua sama-sama bangkit berdiri, baca ayat ini sampai telinga saudara dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Sama-sama baca. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. sekali lagi kukatakan, Bersukacitalah. yang mau katakan amin. Yang mau bersukacita katakan amin. Sukacita kita karena Tuhan. Amin. Bukan karena berkat Tuhan. Kalau kita punya sumber berkat Tuhan, berkatnya tidak habis-habis dalam hidup kita. Amin. Yang kedua apa saudara? Bersukacita kalau kita selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena firman Tuhan dan hadirat Tuhan itulah yang menguatkan kita. Dan yang ketiga, belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Amin. Maka sukacita Tuhan dalam hidup saudara akan penuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita mungkin menyembah Tuhan. Saya minta dengan keyboard. Kita nyanyi pujian tadi ya saudara ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan renungkan firman Tuhan, pegang perintah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya nyanyi pujian ini ya saudara ya. Hatiku, aku mengasihi Engkau.
God is there to help us. Tuhan selalu ada di sana untuk menolong kita. His promise that He never leave us nor forsake us. Janjinya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Do not be afraid. Do not be worried. Jangan pernah takut dan khawatir. Apapun yang terjadi, whatever happen in the next few days or few weeks, remember that God still love you and God is there to help you. Dia tetap cinta engkau dan Dia akan tolong engkau. Jangan khawatir dengan keluargamu. Do not be afraid with your family. Do not be afraid with your economy. Do not be afraid with your future. Jangan takut dengan keluarga saudara, ekonomi saudara, dan masa depan saudara. Our life is in God's hand. Hidup kita ada di tangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Our life is in you, oh God. Our life is in your hands, oh God. Hidup kami ada di tanganmu. Terima kasih. Kami mengangkat tangan. Kami serahkan hidup kami. We surrender our life into your hands. We surrender in the next few weeks into your hands. Be with us. Be with our family. Protect us. Lord Jesus, kami berdoa Engkau melindungi keluarga kami, melindungi hidup kami. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Semua yang percaya bersama katakan Amen. Remain seated in the presence of the Lord. We have few announcements. Kita ada beberapa pengumuman. Saudara, pay attention because again the coronavirus new cases is high right now. Shoot high, sangat tinggi. Jadi saudara harus protect. Ada beberapa pengumuman, silakan kalau mau diputar videonya sebelum kita memberikan. Our Sunday service 9 o'clock, 11 o'clock, and 5 o'clock. Now 6 o'clock, 5 o'clock. Yeah, in the evening we change it. So for the people who want to come, please register first. Today is good. We have less than 30 people. We can give, I think, 29, almost 30. So it's perfect. Cukup 30 orang, karena tak boleh lebih dari 30 orang. Yang Korea Ministry menambah doa. We will have this month, hari ini, hari bulan ini, kita akan Diakonia Ministry tanggal 28 kalau nggak salah, hari Sabtu pas Thanksgiving. Kita akan memberikan kepada keluarga-keluarga khusus yang memerlukan special Thanksgiving Diakonia Ministry. Oke, baik, ikuti ibadah full, ibadah Pentakosta ketiga sesuai dengan nubuatan yang kita terima bahwa orang-orang bisa membawa api Pentakosta ketiga untuk bangsa-bangsa untuk Amerika. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman penting. Saya akan mengumumkan hari Senin nanti Mayor Kenny akan mengumumkan apakah kota kita efektif lockdown. Jika lockdown, maaf, berarti kita worship at home. Jadi kita tidak ada lagi ibadah di gereja. Aduh Pak, sedang ibadah di gereja. Bersyukur kalau minggu ini kita masih bisa ibadah di gereja. Doakan kota kita. Oleh sebab itu saya mengajak saudara tetap pakai masker, jaga social distance. Karena angka coronanya sama dengan awal-awal waktu masa pandemi. 1.100, 1.200 semakin meningkat. Oleh sebab itu jaga, nanti akan kita umumkan. Semoga minggu depan masih ada ibadah. Semoga, tapi nanti hari Senin Siti akan mengumumkan. New York sudah lockdown, kalau nggak salah Lansdale juga sudah lockdown. Ya, beberapa tempat sudah lockdown. Dan I think Philadelphia will be next. Oke, jadi kalaupun tidak ada ibadah di gereja, mohon ya kita akan ada ibadah online Saturday night and Sunday morning ya, Saturday night Zoom dan juga Sunday morning. Baik, let's give thanks to the Lord, let's give the offerings. Mari kita memberi yang terbaik. Bapa, kami
bersyukur Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Kami memberi yang terbaik bagimu. Sebab kami tahu apa yang kami beri tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk di gedung, bersuka cita memuji Tuhan. Biarlah iman kami terus terpelihara. Kami tetap cinta Tuhan. We love you more than anything else. Terima kasih. We depend on you. We love you. We need you, oh God. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur segala puji hormat dan kemuliaan yang bagimu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Anda akan menerima berkatnya Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita
dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. God bless you.